Sebaiknya kita mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum berbicara apakah yang akan kita katakan itu baik atau tidak. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini, terlihat betapa pentingnya untuk mengontrol perkataan kita, agar selalu baik dan menahan diri dari perkataan yang buruk dan dusta. Pesan Nabi SAW tersebut bisa diwujudkan dengan menerapkan adab-adab dalam berbicara, seperti berbicara dengan sopan, menghindari pembicaraan yang tidak penting, menahan diri dari kata-kata yang menyakiti, menghindari kebohongan, serta menjauhi ghibah atau membicarakan aib orang lain. Oleh karena itu, sebelum berbicara, kita sebaiknya mempertimbangkan apakah yang akan kita katakan itu baik atau tidak, dan apakah dapat menyakiti perasaan orang lain. Karena ketika kita mengucapkan sesuatu yang menyakitkan, sulit untuk membatalkannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lisan lebih tajam dari pedang. Dalam sebuah riwayat juga dijelaskan konsekuensi bagi orang yang tidak memikirkan sebelum berbicara. Seseorang bisa mengucapkan sebuah kalimat tanpa memikirkannya terlebih dahulu, dan akibatnya dia bisa terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, menahan diri untuk diam adalah pilihan terbaik dalam menjaga lisan kita ketika kita tidak mampu untuk berkata yang baik. Keselamatan seseorang juga ditentukan oleh seberapa baik ia dalam mengendalikan perkataannya. Banyak orang menjadi terhormat karena perkataannya. Namun, tak sedikit pula yang terjatuh dalam kehinaan karena tidak mampu mengendalikannya. Mengingat pentingnya menjaga perkataan, Islam memberikan aturan dan pedoman khusus agar umatnya terhindar dari bahaya lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah meraih kemenangan yang besar." Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Di samping itu, dalam pandangan Islam, menjaga lisan dianggap sebagai tolak ukur tinggi rendahnya keislaman dan keimanan seseorang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim adalah orang yang lainnya terhindar dari gangguan lisan dan tangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Karena pentingnya menjaga lisan, Rasulullah SAW bahkan memberikan jaminan surga bagi orang yang mampu mengendalikan perkataannya. Dalam hadisnya, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjamin untukku menjaga apa yang ada di antara kedua rahangnya, lisan, dan kedua kakinya, kemaluan, maka aku menjamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Tahdhibu Mau'idzatil Mukminin min Ihya Ulumiddin disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, tidak ada sesuatu yang perlu dipenjara dalam waktu yang lama selain lisan. Tawus menyatakan, lisanku adalah seperti binatang buas. Jika aku melepaskannya, maka dia akan memakan diriku. Pada zaman informasi seperti sekarang, menjaga perkataan agar selalu baik juga dapat diartikan dengan mengendalikan apa yang kita posting di media sosial. Konten yang kita bagikan di media sosial seharusnya dikelola dengan baik, karena apa yang kita tulis tidak hanya akan dibaca oleh 1 atau 2 orang, tetapi telah menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, kehati-hatian perlu ditingkatkan. Wallahu a'lam.